kamera, Bang. Halo, buka kameranya, Bang. Turunkan aja, biar yang lain aja. Kenapa yang lain? Aneh-aneh aja kali ya. Nora, mukamu itu loh kayak kambing, mulutmu itu loh mirip kayak kambing. Gak tahu diri kamu, Nora. Oi, Dale. Kenapa kau? Kau bilang muka saya kayak apa? Jawablah. Kau bilang muka saya kayak apa? Lucu kau. Kau bilang muka saya kayak apa? Kau nggak tengok ini? Kau tunjukkan sama saya. Mana? Kamu nih. Mana muka Tuhan kamu? Yang ini? Nih. Ini muka Tuhan kamu. Ini muka Tuhan kamu. Kamu bilang katanya mulut saya kayak kambing. Ini mulut kayak apa ini? Yang ini nih. Ini mulut kayak apa ini? Nih. Ini apa nih? Nih. Ini mulut apa ini? Nih. Saya kayak apa kau bilang? Nih. Apa ini? Ayo, mana muka saya kayak begini. Saya penasaran muka Tuhan kamu kayak apa? Bibirnya kayak apa, ya kan? Atau yang ini nih. Takut saya engkau kayak ini. Taunya menghina, menghujat pribadi aja, giliran ditampakkan nanti wajah Tuhan dia. Takut. Ya, halo, Borussia Kangen. Pendeta. Ya, halo. Ya, selamat siang Kak. Sore Kak. Buka kameranya Kak. Agama apa? Sore. Agama Kristen. Ya, buka kameranya Kak. Sini wajib buka kamera. Ya, Tapi tempat saya lagi mati lampu. ya, nggak apa-apa Kak. Kenapa? Silakan. Kenapa ini, Kak? Apa ini ininya masalahnya? Itu umat Kristen bingung judulnya. Iya. Hmm, Ya, saya sebenarnya saya pengen umat Kristen. Ya, saya pengen tanya begini Kak. Waktu Yesus nanti datang kedua kali, dia akan menjadi hakim. Betul? Iya. Untuk menghakimi Iya. semua manusia. Betul? Mm-mm. Apakah dia Iya, juga benar. akan menghakimi ibunya? Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nggak disebutkan itu ibunya atau siapa aja. Enggak. Kalau menghakimi yang hidup yang mati, otomatis kan Bunda Maria sudah mati nih. Iya semua dihakimi. Oh, berarti dia akan menghakimi ibunya? Iya. Oh. Kira-kira ibunya dihakimi karena apa? Karena kalau ibunya kan hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai roh yang dititiskan oleh Allah Bapa di surga. Begitu. Jadi, Jadi dia tetap perempuan biasa, wanita biasa, tidak berlebihan. Kalaupun disanjung ya menghargai bahwa dia pernah bahwa Bunda Maria itu pernah melahirkan Yesus sebagai utusan Allah begitu. jadi Ya. bagaimanapun, nah sekarang ibunya ini sekarang ada di mana? Kan sudah mati nih, ibunya ada di mana sekarang? Ya kalau bisa beradanya di mana itu kita tidak tahu, tapi kami dibilang barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti ada di situ.
Sin, buka kameranya. Oh, jadi Bunda Maria, ibunya Yesus juga dihakimi. Ya, jadi barang siapa, enggak siapa aja itu Bunda Yesus itu kan itu hanya manusia biasa, gitu ya kan. Nah, kalau menurut kami itu bahwa semua akan dihakimi. Terus kalau tadi saya dengar kan, saya agak ikuti tadi bahwa apakah tadi ada yang bertanya bertobat ya tentang pertobatan. Cukup bertobat. Saya mau tanya Bunda dulu, orang yang masuk surga harus seperti apa? Harus yang sempurna, tak? Orang yang masuk surga bukan berarti harus yang sempurna, Kakak. Sempurna dong, tidak ada dosa, tanpa dosa ya kan? Enggak seperti itu juga, Kak. Ya harus tanpa dosa dong masuk surga. Orang yang masuk surga itu adalah dikatakan orang yang tidak berdosa. Hanya orang yang betul-betul tidak berdosa. Manusia itu semua tuh berdosa, Kak, kalau ketika dia sudah berakal. Ketika dia sudah berakal ya, saya bilang ketika dia sudah berakal. Karena di dalam keimanan kami, anak bayi itu tidak berdosa. Dalam keimanan kami, orang yang belum balik itu tidak berdosa karena dia belum bisa membedakan yang baik dengan yang apa. Orang yang tidak berakal itu juga tidak berdosa. Justru semua orang berdosa kan masuk neraka ya kan? Tidak, siapa yang bilang, Kakak? Semua orang masuk surga, masa orang berdosa bisa masuk surga? Gimana caranya? Sekarang saya tanya, bayi itu berdosa? Bayi berdosa pokoknya sejak orang melahirkan bersuara. Sudah berdosa, kakak. Siapa yang bilang bayi itu berdosa? Ya, itu sudah memang dinyatakan berdosa karena memang Adam dan Hawa dari awal sudah memang berdosa, melahirkan Kain dan Habil itu sudah berdosa. Jadi sudah berdosa. Jadi maksud saya gini tadi, Kak. Kalau orang masuk surga itu dulu, Kak. dengan Sebentar dulu, Kak. Sebentar dulu, Kak. Sebentar dulu. Saya tunjukkan satu data sama Kakak. Matius 19. Oke ya, Kakak bilang katanya anak kecil itu berdosa. Jadi kalau anak kecil itu berdosa mati masuk neraka, Kak? Iya, masuk neraka. Omongan Yesus ya. Saya bingung. Kecuali Sabar. Ini omongan Yesus yang benar atau omongan kalian yang benar? Tetapi Yesus berkata, Matius 19 nomor 14. Biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. iya. Benar kalau itu. Sekarang kakak mengatakan anak kecil itu kalau dia mati dia masuk neraka karena dia berdosa. Sementara kata Yesus, anak-anak itu jangan dihalang-halangi datang kepada Yesus karena mereka yang punya kerajaan sorga. Itu bagaimana? Ya, artinya hati seorang anak kecil itu akan tidak, itu masih bersih. Memang harus seperti itu. Jadi semakin dewasa manusia itu, Tadi kakak bilang berdosa, sekarang anak kecil itu bersih. Iya, artinya orang dewasa itu kalau terus seperti hati seorang anak kecil, itu masih masuk surga. Saya tanya, Tapi kan, Kak, saya tadi tanya, anak kecil yang meninggoy, yang masih bayi, apakah dia itu berdosa? Berdosa. Jadi dia masuk mana? Neraka katanya, karena dia berdosa. Kata kakak kan? ya, dia meninggalnya juga nggak tahu kita berdosa, orang berdosa. Loh, kakak bilang nggak tahu lagi. Bukan. Meninggalnya itu akibat dosa orang tua atau apa? Kita tidak mengerti. Dosa orang tua gimana? Kakak membrojolkan anak, umur baru 2 hari, tiba-tiba dia meninggoy. Kira-kira dia masuk surga atau masuk neraka? Ya tergantung dari dosa orang tuanya itu. Kakak yang ngomong. Setiap manusia itu berdosa. Saya tanya, termasuk bayi, kakak? Kakak jawab iya. Berarti kalau anak bayi yang dilahirkan dia meninggoy, apakah dia berdosa? Berdosa kata kakak. Masuk ke neraka berarti? Iya kata kakak. Waktu saya baca di Matius 14, ternyata tidak kata Yesus. Anak-anak itulah yang punya kerajaan sorga. Artinya apa? Artinya anak-anak yang belum balik, yang belum berakal,
berakal, yang belum bisa membedakan baik dengan buruk, itu kalau dia meninggoy, dia masuk surga. Itu kata Yesus. Datang kata kalian, anak-anak bayi itu sudah berdosa. Ya sudah, kalau gitu kakak sudah mempercayai bahwa anak-anak itu penghuni surga. Puji Tuhan. Loh, saya bilang kan di dalam keimanan. Karena itu kakak percaya itu kan karena itu kata Kakak pakai Yesus. telinga enggak? Kakak pakai telinga enggak? Saya bilang di dalam keimanan kami, kakak itu jangan berbohong lah. Anda sudah dewasa. Saya bilang tadi di dalam keimanan kami Islam, anak-anak yang belum balik, yang belum bisa membedakan baik dan buruk, anak-anak yang belum berakal, orang yang tidak berakal itu masuk surga ketika dia mati, Kak. Itu saya Itu bilang. Kau bilang kan balik itu kakak percaya apa? bahwa anak-anak lucu kakak ini. Nggak Kak, ngerti kakak kalau saya- itu balik, akal balik itu apa? Oke, sekarang begini Kak. Sekarang begini. Kalau kakak mengatakan anak bayi itu menanggung dosa ibunya, betul tidak? Anak bayi menanggung dosa ibunya. Nggak Lah ada kan itu. tapi kan kata kakak bilang dia mati ini masuk neraka atau masuk surga, ya tergantung dari dosa ibunya, betul tidak? Hmm. Nah, jadi setiap anak ini mewarisi dosa ibunya. Ya bukan seperti itu maksudnya. Bukan seperti itu. Jadi seperti mana, Kak? Jadi ini sebenarnya intinya apa? Ini saya yang baca hanya umat Kristen bingung. Apa yang kami bingungkan? Kami nggak bingung. Iya, kalau kalian mati, kalian masuk mana, Kak? Masuk surga. Kalian kalau mati masuk surga. Kapan Iya, masuk itu. surga, Kak? Ya ketika kita sudah diangkat sama Tuhan, masuk surga. Kalau kita percaya, tapi harus percaya dengan Yesus. Oke, sekarang Bunda Maria percaya nggak Yesus Tuhan? Percaya. Oke, saya baca di dalam, berarti Bunda Maria sekarang di surga? Ya itu nggak jelas dikatakan di mana. Ya, kan nggak ada, belum ada tulisan siapa yang udah masuk surga dengan enggak. Tapi gambarannya adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus akan Jadi Bunda Maria ini di mana, Kak? dengan iman. Itu bukan kita mau cari di mana sih ini, di Nah, mana sih saya itu. tanya, Bunda Maria ini di mana, Kak? Untuk apa itu kamu cari? Untuk apa kamu cari? Loh, katanya kalian bilang, katanya orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, dia akan masuk surga ketika Iya, mati. itu. Betul Itu kan? dengan iman, Nah, dengan iman. sekarang Bunda Maria percaya Yesus sebagai Tuhan? Percaya. Apakah sekarang Bunda Maria di surga? Ya kalau Bunda Maria itu memang percaya, dia yang tahu bahwa dia percaya atau tidak. Dia yang tahu. Oke, oke. Apakah Musa percaya Yesus Tuhan? Musa percaya Yesus Tuhan. Orang itu kalau pada saat itu Musa belum ada. Oke. Jadi orang yang percaya Yesus Tuhan pada waktu di zaman Yesus datang, betul? Nah itu ya begini. Kalau di zaman Musa hubungan itu masih lama. Yang di atas. Siapa yang di atas? Ya Siapa yang di Tuhan. atas? Tuhan siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan semua orang, semua makhluk. Ya siapa nama Tuhannya Musa? Enggak, ya Tuhan. Siapa namanya? Yahweh. Bapa di surga. Allah. Oh, Semuanya jadi banyak jadi sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria siapa? Kan Tuhan yang Allah Bapa di surga. Nah, setelah Yesus dilahirkan, Bunda Maria Tuhannya? Ya tetap Allah Bapa di surga. Oh, dia tidak menyembah Yesus. Ngapain disembah Yesus? Lah, tapi Yesus Tuhan bukan? Yesus itu Tuhan karena dia adalah Tritunggal. Tunggu dulu. Tritunggal itu. Yang menyembah Yesus sebentar. Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu siapa, Kak? Semuanya menyembah dia sebagai Yesus karena kami mengagungkan dia itu Tidak usah utusan Tuhan. kami, Kak, jangan kami. Semua menyembah Yesus sebagai Tuhan, termasuk ibunya atau tidak? Termasuk. Lah, tadi saya tanya, Tuhannya Bunda Maria sebelum Maria melahirkan Yesus, Bapa.
Nah, setelah Yesus dilahirkan, siapa yang disembah oleh Maria? Tetap Bapa. Ini nggak konsisten kakak ini. Sabar. Kalau mau jadi buka room begini harus sabar, harus penuh kasih. Bukan itu kak. Saya tuh mencatat. Saya mencatat omongan kakak. Saya mencatat omongan kakak. Sabar dulu. Saya mencatat omongan kakak. Saya catat omongan kakak. Kakak mengatakan sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus. Sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Bunda Maria? Ente mengatakan Bapa. Setelah Yesus dilahirkan, siapa? Setelah Yesus dilahirkan, Tuhannya Bunda Maria siapa? Coba jawab dulu. Kalau ibu tidak mengerti, nggak usah membahasnya, gitu. Kau bingung kau. Tadi apa dia bilang? Sebelum Yesus dilahirkan, siapa Tuhannya Bunda Maria? Tuhan Allah Bapa. Setelah Yesus dilahirkan, siapa Tuhannya? Tetaplah Bapa. Berarti Bunda Maria tidak nyembah Yesus? Tidak. Untuk apa Yesus disembah? Itu katanya. Saya masih tidak budak, Bu. Saya tidak budak. Karena sekarang saya tanya, siapa menyembah Yesus sebagai Tuhan? Semua manusia. Termasuk ibunya. Iya kata kau lagi. Punya telinga tai. Ya, Kalau